Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Junita Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram untuk aktivitas utama siklus pendapatan atau penerimaan kas pada toko M. Toko M ini merupakan salah satu toko donat yang ada di Kabupaten Goa. Berikut merupakan penjelasan mengenai data flow diagram dari toko M. Pertama, dimulai pada pemesanan oleh pelanggan. Pada saat pelanggan melakukan permintaan pembelian atau pesanan, baik itu secara online atau datang langsung ke toko, maka bagian order penjualan akan mengecek persediaan yang ada dan merespon atas permintaan pembelian dari pelanggan tersebut. Selanjutnya, apabila pesanan yang diminta oleh pelanggan ini habis, maka bagian order penjualan akan menginformasikan kepada bagian siklus produksi mengenai stok barang yang habis untuk dilakukan pemesanan kembali atau back order. Di sini bagian siklus produksi akan saling memberikan informasi kepada siklus pengeluaran mengenai berapa kebutuhan produk atau persediaan, sehingga bagian siklus pengeluaran akan menginformasikan kembali mengenai barang yang tersedia kepada bagian order penjualan. Di sini bagian order penjualan akan melakukan pesanan barang. Selanjutnya kita kembali ke bagian order penjualan. Apabila pesanan yang diminta tadi oleh pelanggan itu tersedia, maka bagian order penjualan akan melakukan penjualan dan menyiapkan pesanan yang diminta oleh pelanggan tersebut. Selanjutnya, bagian order penjualan akan melakukan penyerahan atau pengantaran barang kepada pelanggan. Apabila pelanggan melakukan pembelian langsung ke toko, maka bagian order penjualan langsung memberikan barang tersebut kepada pelanggan bersamaan dengan nota bayar, dan pelanggan melakukan pembayaran kepada bagian penerimaan kas. Apabila pelanggan melakukan pembelian secara online, maka bagian order penjualan tadi akan memberikan struk atau nota bayar kepada kurir, dan kurirlah yang akan melakukan pembayaran kepada bagian siklus penerimaan kas. Nah, setelah kurir melakukan pembayaran, maka kurir akan melakukan pengantaran barang tersebut kepada pelanggan, dan saat pelanggan menerima barang tersebut, maka pelanggan melakukan pembayaran kepada kurir, dan kurir akan memberikan struk atau nota bayar kepada pelanggan. Selanjutnya, pada bagian penerima kas, ketika menerima pembayaran dari pelanggan, maka bagian penerimaan kas ini akan mendapatkan tanda terima kas yang akan diserahkan kepada bagian finansial atau akunting. Itulah penjelasan mengenai data flow diagram untuk aktivitas utama siklus pendapatan atau penerimaan kas pada toko M. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram yang saya sarankan kepada toko M. Pertama, dimulai pada pemesanan oleh pelanggan. Pada saat pelanggan melakukan pemesanan atau permintaan pembelian kepada toko M, baik itu secara online atau datang langsung ke toko, maka bagian order penjualan akan merespon atas permintaan pembelian dari pelanggan tersebut. Apakah barang yang dipesan oleh pelanggan tersedia atau tidak? Apabila pesanan yang diminta oleh pelanggan tadi itu tersedia, maka bagian order penjualan akan melakukan proses penjualan, dan setelah itu menyerahkan surat order penjualan kepada pelanggan. Ini berguna untuk tidak terjadi kesalahan pada pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Apabila pesanan yang dipesan oleh pelanggan tadi habis, maka bagian order penjualan akan menginformasikan kepada bagian siklus produksi bahwa produk ini sedang habis, agar supaya dilakukan pemesanan kembali atau back order. Di sini bagian siklus produksi akan memberikan informasi mengenai kebutuhan produk atau persediaan kepada bagian siklus pengendalian, dan siklus pengendalian harus mengecek secara rutin mengenai informasi-informasi barang yang tersedia supaya tidak terjadi stok barang yang habis. Di sini ketika siklus produksi melakukan
back order kepada pengendalian persediaan, maka bagian pengendalian persediaan lah yang melakukan pemesanan produk yang nantinya akan dibawa ke bagian siklus produksi. Selanjutnya kita kembali ke bagian order penjualan. Setelah melakukan penjualan, maka bagian order penjualan akan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan tadi apabila tersedia. Setelah penyiapan, maka bagian order penjualan akan menyerahkan atau mengantarkan barang tersebut kepada pelanggan. Apabila pelanggan melakukan pembelian langsung secara langsung di toko, maka bagian order penjualan akan menyerahkan atau mengantarkan barang tersebut secara langsung kepada pelanggan bersamaan dengan struk atau nota bayar, dan pelanggan akan melakukan pembayaran langsung ke bagian penerimaan kas. Apabila pelanggan melakukan pembelian secara online, maka bagian order penjualan akan menyerahkan barang tersebut kepada kurir bersamaan dengan struk atau nota bayar, dan kurirlah yang membayar pesanan dari pelanggan itu kepada bagian penerimaan kas. Lalu kurir akan mengantarkan pesanan pelanggan kepada pelanggan, dan pelanggan akan memberikan uang kepada kurir, dan kurir akan memberikan struk atau nota bayar apabila barang tersebut sudah diterima oleh pelanggan. Untuk bagian penerimaan kas, setelah menerima pembayaran dari pelanggan atau kurir, maka bagian penerimaan kas akan mendapatkan tanda terima kas, dan uang tadi akan diserahkan kepada bagian finansial atau akunting untuk dilakukan pencatatan bersamaan dengan tanda terima kas tadi. Lalu uang yang ada pada perusahaan atau uang dari pembayaran oleh pelanggan akan segera disetorkan ke bank. Dan ini merupakan flowchart pada toko M, yaitu toko salah satu donat yang ada di Kabupaten Goa. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.